Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di konten ini, di channel ini. Semoga konten dan channel ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan untuk pretest PPG dalam jabatan dan pra jabatan. Nah, pada video kali ini seperti biasa saya akan membahas soal pretest untuk PPG dalam jabatan dan prajabatan. Saya tidak akan bertele-tele, langsung saja ke soal yang pertama. Bunda Sari berencana mengerjakan KD 3.6 ya di kelas 5 di SD. Berikut penerapan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Nah, alat evaluasi yang dapat digunakan Bunda Sari untuk mengajar kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes A. Tertulis menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya. B. Praktik demonstrasi yang dilakukan Bunda Sari di depan kelas. C. Uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi. D. Lisan tentang bagian-bagian manusia dan namanya. E. Menjodohkan pernyataan gambar bagian telinga dan jawaban yang telah disediakan. Kira-kira jawaban yang mana? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah alat evaluasi atau alat penilaian yang digunakan Bunda Sari untuk mengajar kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, kalau praktik demonstrasi ini bukan alat evaluasi, ya, ini hanya pelaksanaan dari pembelajaran KD 3.6 ini. Jadi jawaban B ini kita eliminasi, ya. Kemudian lisan tentang bagian-bagian manusia dan namanya, ya. Ini juga bukan opsi yang benar, ya. Karena hanya disuruh untuk menyebutkan bagian-bagian manusia dan namanya. Ini terlalu sederhana. Pertanyaannya kan kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau ini sederhana, ya. Kemudian menjodohkan pertanyaan gambar bagian telinga dan jawaban yang telah disediakan. Ini juga jawaban yang kurang tepat, ya, antara A dan B. Nah, kalau yang A ini juga sangat sederhana, hanya menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya, ya. Ini hanya menyebutkan, bukan ke analisis, ya, kemampuan menganalisis. Karena kata kuncinya ini adalah menganalisis sifat-sifat bunyi, ini bukan termasuk dari analisis. Jadi jawabannya yang C, ya, menguraikan bagaimana suara gema. Artinya dia menganalisis tentang alat pendengaran, indera pendengaran, ya kan? Bukan hanya dia bisa menyebutkan tentang indera pendengaran, tetapi juga dia bisa membedakan antara suara gema dan gaung yang dapat terjadi. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. Meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa di dalam jurnal. B. Meminta siswa menjelaskan penyebab tidak mengenakan seragam. C. Meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman. D. Memberi saksi teguran sesuai tata tertib sekolah. E. Tetap memberikan kesempatan belajar bersama dalam kelas. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Nah, di sini di soal dijelaskan bahwa banyak siswa yang
melanggar tata tertib, ya, tentang penggunaan seragam sekolah. Nah, jadi bagaimana tindakan guru, ya, melihat siswa yang banyak tidak menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Apakah meminta wali kelas mencatat pelanggaran hanya mencatat, ya, tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut, jadi ini kurang tepat, kita eliminasi jawaban nomor A. Kemudian meminta siswa menjelaskan, hanya meminta menjelaskan. Ini opsi bagus sebenarnya. Ya, kita harus menanyakan dulu kepada siswa kenapa siswa itu banyak yang melanggar tata tertib penggunaan seragam sekolah. Mungkin karena cuacanya yang hujan mungkin, atau ada hal lain yang membuat melanggar tata tertib penggunaan seragam sekolah. Ini jawaban yang tepat sebenarnya, tapi kita lihat opsi yang lain dulu, ya. Kemudian C, meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman. Nah, ini tidak menyelesaikan masalah, jadi ini jawaban yang kurang tepat. Kemudian E, tetap memberikan kesempatan belajar bersama di kelas. Ya, tapi kalau ini dibiarkan akan terus siswa akan terus melanggar tata tertib, ya, tidak ada efek jera. Jadi jawaban E kita eliminasi, ini salah juga. Nah, antara B dan D. Ya, kalau meminta ini bagus sebenarnya, tapi kurang tepat. Yang tepat itu adalah memberi saksi teguran, kita tegur dulu, ya, karena mungkin banyak yang melanggar itu ya karena hujan, mungkin karena pakaiannya kotor, belum dicuci, lupa disetrika, mungkin seperti itulah permasalahannya sehingga melakukan pelanggaran gitu. Jadi harus ada teguran sesuai dengan tata tertib di sekolah. Jadi jawaban nomor 2 yaitu yang D, ya. Kita beralih ke soal nomor 3. PTK didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan secara sistematis agar dapat diperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Pertanyaannya, adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi. C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, refleksi. D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. E. Perencanaan, evaluasi, observasi, refleksi. Ya. Nah, kira-kira jawaban yang mana? Alur penelitian PTK ini seperti apa alurnya? Ini kalau kalian dulu waktu skripsi, ya, penelitiannya tentang PTK pasti tahu alur-alurnya, ya, di bab 3 kalau tidak salah, ya, alur dari penelitian. Jadi yang pertama itu adalah alur penelitian tindakan kelas itu yang pertama perencanaan dulu, ya, perencanaan dulu, kemudian observasi, kemudian pelaksanaan tindakan, baru refleksi atas pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kita harus merefleksi, ya, pembelajaran itu apakah pembelajaran itu dilaksanakan dengan baik, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah, itu kita harus melakukan refleksi. Jadi artinya refleksi ini berada di akhir. Perencanaan tentu harus di awal, ya, karena kita harus merencanakan apa yang kita lakukan dalam kelas itu, ya. Baru kita observasi, kemudian melaksanakan tindakan. Jadi jawaban nomor 3 ini yaitu di opsi yang C, ya, si yang C. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya.
Nomor 4, ini matematika ya. Pasti matematika itu masuk di soal PPG dalam jabatan. Ini sesuai dengan pengalaman saya dulu waktu tes PPG ya. Jadi median, modus, statistika itu pasti masuk ya. Kecepatan juga akan masuk di soal PPG. Nah, seperti ini soalnya ya. Data nilai kelas 6 berturut-turut adalah 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Nah, dari data tersebut berapakah mediannya? A 8, B 7,5, C 7, D 6,5, E 9. Nah, tentu kalian harus tahu dulu ya. Median itu apa sih sebenarnya? Median itu adalah nilai tengah. Ya, tapi bukan langsung kita cari nilai tengah mana 1, 3, ini 1, 2, 3 di tengah-tengah, bukan. Tapi kita urutkan angka semuanya ini dari mulai angka yang terkecil dulu sampai terbesar ya. Semuanya tulis angka ini, tapi mulai yang terkecil. Yang terkecil di sini adalah yang 6 ya. Kita tulis 6. Kemudian apalagi yang paling kecil 7. 7-nya berapa? 3. 1, 2, 3. Kemudian setelah 7 8. 8-nya berapa? 2 ya. 8. Kemudian setelah itu 9 ya. Berapa jumlah angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang 1 ya. 7-nya 3, 1, 2, 3, 6-nya 1, 8-nya 2. Oh, tinggal 1 belum 10. Ya. Nah, ini jumlahnya 10, artinya ada 2 yang berada di tengah-tengah. Ya. Ada 2 yang berada di tengah. Karena ini jumlahnya 3 di kiri, 3 di kanan. Artinya 2 angka di tengah. Bagaimana kalau 2 angka yang di tengah? Maka ini harus dibagi 2 ya. Dibagi 2. Jadi ini dijumlahkan dulu, baru dibagi 2. 7 tambah 8 itu sama dengan 15. Kemudian dibagi 2 ya. Nah, dikali berapa 2 ini supaya mendekati 14? Itu dikali 7. 7 kali 2 14. Sisa 1. Kemudian turun 0, naik koma. Dikali berapa 2 ini supaya hasilnya 10? Dikali 5. 7 kali 5 kali 2 10. Habis. Ya, jadi jawabannya 7,5. Yang di opsinya 7,5 di opsi yang mana? Ya, yang B. Jadi jawabannya untuk soal nomor 4 ini adalah 7,5. Ya, bisa dipahami teman-teman ya tentang median. Teman-teman juga harus mempelajari tentang modus. Modus itu angka yang sering muncul. Kemudian rata-rata. Rata-rata itu jumlah, kemudian dikali jumlah keseluruhan dibagi dengan jumlah total. Ya, itu rumusnya untuk mencari rata-rata. Kalian harus semua pelajari karena pasti itu masuk di tes PPG dalam jabatan. Itu pengalaman saya dulu waktu tes PPG prajabatan. Oke, kita beralih ke soal nomor 5. Soal yang terakhir. Oke, ini tentang pecahan. Pecahan ini sederhana, tetapi ini pasti akan masuk. Ini soal pecahan ya. Kalian harus tahu konsep-konsep pecahan bagaimana. Ya, kalau penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu bagaimana konsepnya atau bagaimana caranya mengerjakan pecahan ya. Nah, di soal nomor 5 ini ya 4/3A dikali AB per 2 sama dengan ya A 2B/3, B per 3, C 2B/3A,
D 4B per 3, E 4B per 1A. Kira-kira jawaban yang mana? Ya, silakan teman-teman jawab dulu, dihitung ya dengan cepat, harus cepat ya. Oke, kita bahas sama-sama. Kalau pecahan itu perlu kalian ingat bahwa pecahan itu yang di atas itu disebut dengan pembilang, di bawah ini disebut dengan penyebut. Ya, harus kalian pahami. Artinya kalau perkalian itu atas kali atas, pembilang kali pembilang, bawah kali bawah. Penyebut kali penyebut. Berbeda halnya dengan pembagian. Kalau pembagian itu disilang, ya, silang. Kalau perkalian itu langsung aja atas kali atas, ya. Kemudian bawah kali bawah. Nah, kita tulis ulang dulu ya. 4 per 3A dikali AB per 2 sama dengan atas kali atas 4 kali AB sama dengan 4 AB. Kemudian per 3A kali 2A sama dengan 6A. Kemudian kita sederhanakan lagi. 4 dan 6 ini sama-sama bagi berapa? Di perkalian berapa yang hasilnya 4 dan 6? Di perkalian 2. Artinya ini sama-sama bagi 2, ini sama-sama bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2AB. Per 6 bagi 2 sama dengan 3A. Ya. Nah, sekarang yang huruf yang sama mana? Yang huruf yang sama itu adalah kita coret. Jadi yang tersisa adalah 2B per 3. 2B per 3. Inilah jawabannya. Apakah di opsinya ada 2B per 3? Ada. Di opsi yang A. Jadi jawaban nomor 5 ini adalah A. Ya, bisa dipahami teman-teman ya tentang pecahan. Nah, sekian dulu video kali ini ya, 5 soal aja. Besok kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah melihat video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.